Halo, selamat datang di YouTube channel aku, Ajeng Septin. Kali ini aku mau bahas tentang UTBK SBMPTN tahun 2021. Pasti bagi kalian yang mau UTBK penasaran banget nih, apakah di UTBK SBMPTN 2021 ada TPS dan TPA-nya? Yuk, langsung simak saja video berikut ini. Sebelum ke poin utamanya, kita bahas dulu ya tentang UTBK SBMPTN 2020. Jadi, dulu dilihat dari keketatannya. Keketatan itu jumlah kursi yang disediakan oleh PTN dibanding dengan peminatnya ya. Jadi semakin sedikit kursi yang disediakan dan semakin banyak peminatnya, maka angka keketatannya itu semakin kecil. Nah, angka keketatan yang kecil ini itu tandanya sulit ditembus atau dimasuki 3 jurusan paling diminati pada UTBK 2020. Pertama itu kita bahas yang Saintek dulu. Jadi yang Saintek ini paling ketat yaitu Teknik Informatika Unpad 1:77. Jadi setiap satu orang yang masuk akan mengalahkan 77. Ini bukan berarti peminatnya itu cuma 77, tapi satu anak yang masuk ke jurusan itu harus mengalahkan 77 peserta. Dan yang di posisi kedua yaitu ada Kedokteran Gigi Undip 1:58. Yang ketiga ada Kedokteran UGM 1:58 juga nih. Dan kita akan beralih ke Soshum. Di Soshum ini yang pertama ada Ilmu Komunikasi UI. Wow, gila, 1:125 anak. Yang kedua ada Hubungan Internasional UI 1:90. Dan yang ketiga ada Ilmu Komunikasi Unpad, yaitu 1:87 anak atau peserta. Nah, bisa kita lihat ya, ternyata peminat Soshum itu lebih banyak daripada Saintek. Kenapa begitu? Karena di UTBK SBMPTN 2020, anak-anak dari Saintek berhak boleh atau diperbolehkan mengambil jurusan Soshum, tetapi anak-anak Soshum tidak boleh memilih jurusan bidang Saintek. Jadi Soshum ini, jadi banyak anak Saintek tuh yang akhirnya juga tertarik ke Soshum dan akhirnya di UTBK ini mengambil program studi yang berbau Soshum. Kenapa banyak jurusan 6 itu banyak diminati gitu ya? Karena mungkin jurusannya itu aplikatif. Aplikatif yang dimaksudkan ini yaitu ada passion atau keluarganya ada yang punya bisnis di bidang itu dan nantinya diharapkan tinggal mengaplikasikan aja gitu setelah lulus. Dan yang kedua ini sesuai peluang kerja. Jadi di era global seperti ini kan sedang maraknya penggunaan teknologi. Makanya jurusan-jurusan yang paling diminati yaitu jurusan yang berbau dengan teknologi seperti informatika ini. Tolak ukur diterima di SBMPTN tahun 2020. Yang pertama ada pilihan PTN. Jadi bagi kalian yang kepengen banget di PTN A, maka kalian tuh harus pintar-pintar memilih strategi. Kalian juga harus mengukur kemampuan diri kalian, apakah kalian mampu memasukinya. Tetapi kalau kalian ragu dengan kemampuan kalian, kalian tuh sebaiknya di pilihan keduanya itu memilih universitas yang berada di bawah PTN itu. Jadi harus legowo apabila nantinya tidak diterima di PTN impian kalian yaitu PTN A. Legowo hati diterima di PTN pilihan B. Yang penting lolos SBMPTN kan. Yang kedua juga pemilihan program studi. Ini bukan berarti kalian tuh harus memilih program studi yang sepi peminat. Tetapi kalian tuh tidak suka, tidak begitu juga. Kalian tuh harus menyesuaikan keinginan kalian, bakat kalian, dan diimbangi dengan usaha yang maksimal ya. Yang ketiga yaitu ada daya tampung. Jadi semakin
banyak daya tampungnya, maka peluang kalian masuk di jurusan itu akan semakin besar. Begitu pula yang daya tampungnya kecil, maka peluang kalian masuk ke situ juga semakin ketat. Jadi usaha kalian untuk memasukinya pun harus ekstra ya belajarnya. Yang keempat, ada banyaknya peminat. Banyaknya peminat ini biasanya di jurusan-jurusan yang memang mempunyai prospek kerja yang kedepannya itu banyak dibutuhkan. Seperti tadi saya sampaikan, yang teknik informatika. Karena di era seperti ini dan kedepannya maka penggunaan teknologi sedang gencar-gencarnya dilakukan, maka lulusan informatika atau yang berbau dengan teknologi akan sangat dibutuhkan. Yang kelima yaitu nilai UTBK. Jadi ini yang paling penting, kalian tuh harus menyesuaikan nilai UTBK kalian untuk memilih jurusan. Tapi di UTBK tahun 2020 ini tidak berlaku ya, karena di UTBK SBMPTN 2020 siswa-siswinya itu disuruh memilih jurusan dulu dan tempat tesnya, baru melakukan tes, dan setelah tes itu hasilnya akan keluar apakah dia lolos atau tidak. Jadi kalau yang 2019 ini kan tes dulu, terus keluar hasilnya baru memilih PTN. Jadi itu bisa mengukur kemampuan melalui nilai UTBK. Tetapi di SBMPTN 2020 kemarin itu tidak. Di SBMPTN 2020 itu kita memilih jurusan dulu dan PTN-nya dulu, baru tes. Lah selesai tes itu keluarkan nilainya. Lah PTN tuh menyaring tuh yang tinggi, rendah. Jadi yang di luar kuota kursi yang disediakan itu tidak lolos atau bisa diambil di PTN pilihan kedua. Tetapi biasanya PTN yang ditempatkan di pilihan kedua itu jarang ya ada yang keterima di situ, dan apabila ada yang keterima itu beruntung banget pastinya. Nah, gimana nih nanti SBMPTN 2021? Kalau ada dua kemungkinan di SBMPTN 2021, apakah nantinya akan dilakukan seperti di SBMPTN 2019 atau seperti di SBMPTN 2020. Jadi ada dua kemungkinan. Yang keenam yaitu keketatan. Keketatan ini jumlah semakin banyak peserta yang minat itu biasanya angka keketatannya tuh semakin menurun atau kecil. Nah, yang kecil ini itu malah yang sulit ditembus. Jadi jurusan yang banyak peminatnya itu sulit ditembus biasanya. Jadi saranku untuk angkatan 2021 ini ataupun yang gap year, maka sebaiknya kalian itu melakukan riset mau di mana, jurusan apa dari sekarang. Sehingga besok kalau sudah mepet-mepet waktunya sudah mantap dan tinggal pemantapan materi dan memperdalam kemampuan supaya bisa lolos di SBMPTN tahun 2021. Amin. Nah, nilai UTBK ini tuh sangat penting ya, karena nilai UTBK ini digunakan untuk mendaftar SBMPTN, dan ada beberapa PTN itu yang menggunakan nilai UTBK juga untuk seleksi mandirinya. Nah, kalian juga harus tahu jalur masuk menuju ke PTN itu ada 3. Yang pertama melalui jalur SNMPTN atau ini tuh biasa dikenal dengan jalur rapot. LTMPT itu menyediakan atau menghimbau kepada PTN untuk minimalnya diambil 20% dari kuota utuh seutuhnya. Keseluruhan kuota diambil 20%. Sedangkan untuk yang SBMPTN atau yang seleksi bersama itu diambil 40% minimal. Dan untuk yang mandiri itu maksimal diambil 30%. Jadi bisa kita ketahui ya kalau SBMPTN ini adalah jalur yang paling banyak mengambil peserta SBMPTN. Oh ya, aku juga mau ngasih tahu kalau LTMPT itu sering memberikan kebijakan yang sangat mendadak. Oleh karena itu, kalian tuh harus sering-sering cek LTMPT di websitenya yaitu ltmpt.ac.id. Jadi, semua informasi resmi tentang SBMPTN dan SNMPTN itu hanya berasal dari website LTMPT, yaitu ltmpt.ac.id. Begitu juga tentang UTBK 2021. Hanya LTMPT yang tahu apakah besok dikasih TPA atau seperti tahun 2020 hanya TPS aja. Tapi sekarang aku mau memberikan asumsi atau pendapat tentang UTBK 2021.
Jadi berkaca dari pelaksanaan UTBK 2020 yang hanya TPS aja, itu kan karena mengurangi berkumpul di masa pandemi. Pada bulan Maret 2020 itu kan sekolah sudah dilakukan secara online ya, karena pandemi. Dan UTBK 2020 itu dilaksanakan pada bulan Juli. Di bulan Juli ini juga masih dalam keadaan pandemi. Jadi untuk mengurangi penyebaran COVID-19, UTBK dibuat singkat dan hanya TPS aja. Di UTBK 2020 juga diberi kesempatan untuk memilih 2 program studi, yaitu dua-duanya boleh di satu PTN atau berbeda PTN. Nah, apakah di 2021 itu juga sama seperti 2020 ataukah sama seperti di tahun 2019? Ini asumsiku ya. Kita rada flashback nih. Dilansir dari CNN Indonesia, Mendikbud sudah mengumumkan jika bulan Januari 2021 membuka sekolah di semua zona. Otomatis tahun 2021 ini sepertinya sekolah dilakukan secara tatap muka atau nggak lagi online. Meskipun ya tetap memperhatikan protokol kesehatan gitu ya. Karena tatap muka, maka bisa jadi di UTBK 2021 ini dilakukan seperti tahun 2019 alias ada TPA-nya, TPS plus TPA. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga hanya TPS aja. Pokoknya kalian harus siap mental ya, terutama itu. Karena LTMPT itu suka membuat kejutan yang tidak terduga. Tapi pastinya keputusan LTMPT ini adalah keputusan yang terbaik untuk semua pihak. So, persiapkan diri kalian, semoga lolos di PTN impian kalian. Amin. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan juga.